Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas teknologi in service dengan beberapa submateri. Yang pertama ada technology in the service encounter, yang kedua ada the emergence of self-service, lalu ada automation in service, the internet as a service enabler, lalu juga membahas e-business model, dan yang terakhir kita akan membahas technological innovation in the service. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas teknologi in the service encounter. Jadi, kemajuan dalam teknologi komunikasi dan juga informasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara pelanggan berinteraksi dengan penyedia layanan. Nah, gambar 5.1 menunjukkan 5 bentuk kontribusi teknologi dalam proses interaksi layanan. Yang pertama ada mode A, ini disebut sebagai interaksi layanan tanpa teknologi, yaitu ketika pelanggan berada dalam kedekatan fisik dan berinteraksi langsung dengan penyedia layanan manusia. Nah, mode ini sendiri merepresentasikan layanan tradisional dengan sentuhan manusia yang tinggi. Jadi seperti yang kita alami ketika kita berada di salon rambut, di mana teknologi itu tidak memainkan peran secara langsung. Nah, sebagian besar layanan perawatan pribadi termasuk dalam kategori ini, termasuk juga beberapa layanan profesional seperti hukum, konsultasi, dan juga psikiatri. Lalu ada mode B yang disebut interaksi layanan dengan bantuan teknologi, karena hanya penyedia layanan yang memiliki akses terhadap teknologi untuk membantu memberikan layanan tatap muka. Nah, banyak prosedur kesehatan termasuk dalam kategori ini, misalnya pemeriksaan mata saat kunjungan ke dokter. Nah, dahulu petugas maskapai menggunakan terminal komputer untuk melakukan check-in penumpang yang termasuk dalam mode B. Namun saat ini penumpang lebih dianjurkan menggunakan kios check-in sendiri yang termasuk dalam mode E. Nah, untuk mode C disebut sebagai interaksi layanan yang difasilitasi teknologi. Jadi karena baik pelanggan maupun penyedia layanan itu sama-sama memiliki akses terhadap teknologi yang sama. Contohnya, seorang perencana keuangan yang sedang berkonsultasi dengan klien dapat menggunakan model keuangan di komputer pribadi untuk menunjukkan proyeksi keuntungan dari berbagai profit risiko investasi. Lalu, mulai dari mode D yang disebut interaksi layanan yang dimediasi teknologi, pelanggan dan penyedia layanan manusia tidak lagi berada di lokasi fisik yang sama, sehingga interaksi layanan tidak lagi bersifat tatap muka tradisional. Komunikasi biasanya dilakukan melalui telepon, misalnya ketika seseorang membuat reservasi restoran atau meminta bantuan teknis dari pusat panggilan yang berada jauh. Nah, contoh lainnya adalah pemantauan jarak jauh yang disediakan oleh General Motors pada mobil yang disebut OnStar yang menggunakan GPS untuk meyakinkan pengemudi yang mengalami masalah di jalan bahwa bantuan dapat dipanggil kapan saja. Nah, yang terakhir itu adalah mode E, di mana disebut interaksi layanan yang dihasilkan teknologi. Jadi, penyedia layanan manusia sepenuhnya digantikan oleh teknologi sehingga pelanggan melakukan layanan secara mandiri atau self-service. Jadi, mode ini semakin umum digunakan karena perusahaan berusaha mengurangi biaya penyedia layanan. Contohnya sangat banyak seperti ATM, mesin pemindai di kasir, kios check-in di bandara, reservasi online, dan teknologi Interactive Voice Response atau EVR pada pusat panggilan. Baik, materi yang selanjutnya adalah the emergence of self-service. Jadi layanan atau jasa kini itu telah berpindah dari interaksi manusia menuju penggantian karyawan layanan dengan mesin, atau jika memungkinkan menuju layanan elektronik yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, tabel 5.1 itu memberikan contoh bagaimana teknologi self-service telah mulai masuk ke sektor layanan atau jasa. Jadi target awal penerapan self-service teknologi adalah transaksi layanan yang tidak menambah nilai atau tidak memiliki peluang peningkatan pendapatan. Karena penggantian tenaga kerja dengan teknologi dapat menghasilkan penghematan biaya. Misalnya, pengenalan ATM oleh bank sekitar 25 tahun yang lalu itu berhasil menghemat biaya teller sekaligus memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam hal tempat dan waktu. Nah, secara definisi, layanan yang bersifat high touch seperti layanan kesehatan, pemadam kebakaran, dan teknologi dan kedokteran gigi masih relatif kebal terhadap self-service. Nah, meskipun beberapa penerapan tetap dimungkinkan. Misalnya, seorang pasien di rumah dapat menggunakan alat pengukur tekanan darah untuk mencatat kondisi vital yang kemudian dapat dikirim melalui telepon ke penerima jarak jauh di kantor dokter. Nah, penyebaran self-service ini memiliki banyak implikasi bagi masyarakat. Jadi, pekerjaan layanan dengan upah rendah, tidak terambil, dan tidak memberikan nilai tambah kemungkinan akan menghilang.
Munculnya sektor self-service berarti bahwa pertumbuhan pekerjaan di sektor jasa akan lebih terbatas pada pekerjaan yang berketerampilan tinggi, misalnya layanan kesehatan, intelektual, misalnya profesi profesional, dan kreatif, misalnya seperti hiburan. Pada akhirnya, konsep tentang apa yang dianggap sebagai aktivitas ekonomi juga perlu didefinisikan kembali untuk memperhitungkan nilai dari tenaga kerja self-service yang dilakukan oleh pelanggan sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai automation and service. Jadi, automation and service ini adalah penggunaan teknologi atau mesin untuk menggantikan atau membantu pekerjaan manusia dalam proses layanan. Nah, untuk penerapan otomatisasi sendiri paling banyak dilakukan pada back office karena aktivitasnya itu cenderung rutin dan berulang sehingga mudah digantikan oleh teknologi. Nah, untuk kategori automation dalam service, yang pertama ada fixed sequence. Nah, ini tuh mesin yang melakukan langkah operasi secara berulang dengan urutan yang sudah ditentukan dan sulit diubah. Kemudian ada variable sequence, yaitu mirip dengan fixed sequence, tapi urutan operasinya itu dapat diubah dengan lebih mudah. Kemudian ada playback. Nah, ini tuh mesin yang dapat menjalankan kembali operasi yang sebelumnya direkam dari aktivitas manusia. Kemudian ada numerical control. Nah, ini tuh mesin yang menjalankan tugas berdasarkan instruksi yang tersimpan dan dapat diprogram ulang. Kemudian ada intelligent. Nah, ini tuh mesin yang memiliki sensor dan kemampuan mengambil keputusan sendiri. Kemudian ada expert system. Ini tuh program komputer yang menggunakan basis pengetahuan dan aturan keputusan untuk mendiagnosis masalah. Nah, selanjutnya ada totally automated system. Nah, ini tuh sistem mesin dan komputer yang melakukan seluruh tugas fisik dan intelektual dalam layanan. Nah, untuk dampak automation pada service sendiri adalah layanan itu menjadi lebih kapital intensif, bukan lagi hanya mengandalkan tenaga kerja. Kemudian pekerja layanan juga harus memiliki keterampilan teknologi yang lebih tinggi. Nah, untuk fleksibilitas karyawan sendiri menjadi penting karena teknologi itu terus mengubah cara kerja. Selanjutnya saya akan membahas Internet as a Service Enabler. Jadi internet itu berperan penting sebagai sarana yang memungkinkan perusahaan jasa memberikan layanan secara elektronik kepada pelanggan. Nah, melalui internet, perusahaan itu dapat terhubung langsung dengan pelanggan untuk penyampaian informasi, memproses pesanan, memberi dukungan teknis, serta menjual produk atau layanan tanpa harus melalui pertemuan fisik. Nah, website itu juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti saluran penjualan, media komunikasi dengan pelanggan, penyediaan informasi, serta sarana hiburan dan interaksi. Nah, dengan adanya internet ini, layanan itu dapat menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat diakses kapanpun serta dari mana saja, sehingga membantu perusahaan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam memperoleh layanan. E-commerce adalah kegiatan jual beli atau penyediaan layanan yang dilakukan melalui internet. E-commerce bisa berkembang karena adanya gabungan berbagai teknologi seperti internet, sistem komunikasi global, standar komunikasi, sistem alamat web, komputer pribadi, database pelanggan, serta browser yang memudahkan orang mengakses website. Dengan teknologi tersebut, perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan, mitra bisnis, maupun pihak lain secara online. Website dalam e-commerce bisa digunakan untuk berbagai tujuan tergantung kebutuhan perusahaan. Yang pertama, sebagai saluran utama untuk menjual produk atau jasa, seperti yang dilakukan oleh perusahaan seperti Amazon yang menjual produk hanya melalui internet tanpa toko fisik. Yang kedua yaitu sebagai saluran tambahan bagi toko fisik, misalnya perusahaan seperti Barnes dan Noble yang memiliki toko fisik tetapi juga menjual buku melalui website untuk memperluas pasar. Dengan cara ini, pelanggan bisa memesan secara online lalu mengambil barang di toko atau menerima pengiriman ke rumah. Di sisi lain, e-commerce juga berkaitan dengan layanan elektronik atau e-service. Layanan ini memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan layanan biasa. Yang pertama, layanan ini tidak berwujud atau intangible karena pengalaman layanan terjadi secara digital sehingga sulit diukur secara fisik. Yang kedua, layanan elektronik bisa berbeda-beda bagi setiap pelanggan atau heterogen karena dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas koneksi internet atau kemampuan teknologi pengguna. Yang ketiga, proses pelayanan dan penggunaan layanan terjadi secara bersamaan. Misalnya saat seseorang memesan makanan atau bermain game online. Dalam proses layanan elektronik juga ada dua bagian utama yaitu front office dan back office. Front office adalah bagian yang langsung berinteraksi dengan pelanggan, seperti tampilan website atau aplikasi yang digunakan pelanggan saat memesan layanan. Sedangkan back office adalah bagian di belakang layar yang tidak terlihat oleh pelanggan, misalnya sistem pengelolaan pesanan, pengelolaan data, atau proses pengiriman barang. Dalam e-service, beberapa proses dilakukan secara online dengan interaksi langsung dengan pelanggan, sementara proses lainnya dilakukan secara offline oleh sistem atau karyawan perusahaan untuk mendukung layanan tersebut.
E-business model adalah cara perusahaan menjalankan bisnisnya secara online untuk menghasilkan pendapatan. Berikut 8 model e-business yang umum digunakan oleh perusahaan di internet. Yang pertama, content provider, yaitu perusahaan yang menyediakan konten digital seperti berita, informasi, atau layanan secara online. Contohnya, media seperti The New York Times yang menyebarkan berita melalui internet, atau situs bisnis seperti Hoovers yang menyediakan informasi perusahaan dengan sistem berlangganan. Yang kedua, direct to customer, yaitu perusahaan menjual produk atau jasa langsung ke konsumen melalui internet tanpa perantara toko fisik. Contohnya adalah Amazon yang menjual berbagai macam produk secara online, atau Dell Technologies yang menjual komputer langsung ke pelanggan melalui website. Yang ketiga, full service provider, yaitu perusahaan yang menyediakan berbagai layanan lengkap dalam satu bidang tertentu. Model ini sering digunakan dalam bisnis antar perusahaan atau B2B. Contohnya adalah General Electric yang menyediakan berbagai produk dan layanan industri melalui platform digital. Yang keempat, intermediary, yaitu perusahaan yang berperan sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan mengumpulkan informasi pasar di satu tempat. Nah, platform ini sering disebut sebagai market maker karena membantu menciptakan pasar yang lebih luas melalui internet. Contoh paling terkenal adalah eBay yang memungkinkan orang menjual dan membeli berbagai barang secara online, bahkan barang yang sulit dijual di pasar lokal. Yang kelima yaitu share infrastruktur. Beberapa perusahaan menggunakan sistem teknologi informasi yang sama secara bersama-sama untuk menjalankan bisnisnya. Tujuannya agar lebih efisien dan tidak perlu membangun sistem sendiri. Contohnya adalah sistem reservasi penerbangan Sabre Reservation System yang awalnya dibuat oleh American Airlines tetapi kemudian digunakan oleh banyak maskapai penerbangan. Yang keenam yaitu Value Net Integrator, perusahaan yang menghubungkan berbagai aktivitas dalam rantai pasok dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada semua pihak yang terlibat. Contohnya adalah sistem distribusi yang dikembangkan oleh 7-Eleven di Jepang yang menghubungkan toko, pemasok, dan sistem distribusi sehingga aliran barang dan informasi lebih efisien. Yang ketujuh yaitu virtual community, platform yang membangun komunitas online berdasarkan minat yang sama sehingga orang bisa berinteraksi, berbagi informasi, atau menggunakan layanan tertentu. Contohnya yaitu MySpace yang menjadi tempat berkumpulnya jutaan pengguna dengan minat yang sama. Yang terakhir yaitu World of Enterprise atau model di mana sebuah organisasi besar menyediakan satu titik layanan online yang menggabungkan semua layanan yang dimiliki organisasi tersebut. Contohnya yaitu layanan pemerintah Amerika Serikat melalui sistem seperti United States Department of the Treasury yang memungkinkan masyarakat membeli obligasi pemerintah secara langsung tanpa perantara. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan tentang economics of scalability. Scalability adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan margin keuntungan ketika volume penjualan meningkat. Dengan kata lain, ketika jumlah pelanggan bertambah, perusahaan tetap dapat meningkatkan keuntungan tanpa harus menambah biaya secara besar. Scalability yang tinggi biasanya terjadi ketika biaya untuk melayani pelanggan tambahan sangat rendah atau bahkan mendekati nol. Contohnya dapat kita lihat pada e-commerce. Pada tingkat scalability yang tinggi, perusahaan menjual informasi digital seperti kbb.com yang menyediakan informasi harga mobil. Karena berbentuk digital, layanan ini tidak membutuhkan biaya pengiriman. Pada tingkat sedang, perusahaan menyediakan layanan online yang masih membutuhkan dukungan layanan, misalnya agen perjalanan online. Sedangkan pada tingkat scalability yang rendah, perusahaan menjual barang fisik seperti Amazon yang membutuhkan proses pengiriman, pergudangan, dan pemenuhan pemesanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa layanan digital biasanya memiliki tingkat scalability yang tinggi dibanding penjualan produk fisik. Slide berikutnya membahas tentang technological innovation in service. Technological innovation dalam layanan adalah penerapan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Inovasi teknologi dapat mengubah cara kerja karyawan, proses penyampaian layanan, serta cara pelanggan berinteraksi dengan layanan tersebut. Teknologi juga memberikan beberapa dampak bagi karyawan. Mereka perlu mendapat pelatihan agar dapat memahami dan menggunakan sistem teknologi yang baru. Sedangkan bagi pelanggan, mereka juga perlu belajar menggunakan teknologi layanan, misalnya seperti penggunaan ATM atau layanan online. Namun, inovasi teknologi juga memiliki tantangan.
Keberhasilan teknologi sangat bergantung pada penerimaan pelanggan. Selain itu, banyak inovasi dalam layanan yang sulit dipatenkan sehingga mudah ditiru oleh pesaing. Karena itu, perusahaan perlu terus berinovasi agar tetap memiliki keunggulan dalam memberikan layanan. Baik, selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Jadi, kasus kali ini membahas terkait Amazon yang didirikan pada tahun 1995 sebagai toko buku online. Amazon berfokus pada kepuasan pelanggan jangka panjang dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengalaman belanja yang personal, cepat, dan juga mudah. Nah, perusahaan menggunakan berbagai fitur seperti rekomendasi produk, wishlist, ulasan pelanggan, dan juga one-click purchasing untuk meningkatkan kenyamanan dan juga keterlibatan pelanggan. Selain itu, Amazon membangun komunitas online yang mendorong interaksi antar pelanggan. Nah, seiring waktu, Amazon ini memperluas bisnisnya ke berbagai produk lain dengan tujuan menjadi one-stop shopping internet, meskipun ekspansi ini juga memiliki risiko terhadap fokus dan citra merek perusahaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda membandingkan desain bisnis Amazon dengan Barnes & Noble sebelum Barnes & Noble online? Dari sudut pandang pelanggan, apa kelebihan dan kekurangan dari setiap desain? Perbedaan utama antara model bisnis Amazon dan Barnes & Noble sebelum masuk ke online adalah cara mereka menjual buku. Amazon sejak awal menggunakan toko online sehingga pelanggan bisa mencari, memilih, dan membeli buku melalui website. Amazon juga menggunakan teknologi seperti rekomendasi buku berdasarkan riwayat pembelian, ulasan pelanggan, dan fitur wishlist untuk membuat pelanggan belanja lebih personal. Sementara itu, Barnes & Noble menggunakan toko fisik, sehingga pelanggan harus datang langsung ke toko untuk melihat dan membeli buku. Dari sisi pelanggan, Amazon memiliki kelebihan karena lebih praktis, pilihan buku lebih banyak, dan bisa diakses kapan saja. Namun kekurangannya adalah pelanggan tidak bisa melihat buku secara langsung dan harus menunggu pengiriman. Sebaliknya, Barnes & Noble memberikan pengalaman belanja langsung dan buku bisa dibawa pulang saat itu juga, tetapi pelanggan harus datang ke toko dan pilihan buku bisa lebih terbatas dibandingkan toko online. Pertanyaan selanjutnya, apakah Amazon akan terus berhasil bersaing dengan kompetitor Click and Mortar seperti Barnes & Noble? Nah, jawabannya ya, Amazon itu kemungkinan besar akan tetap berhasil bersaing dengan perusahaan Click dan Mortar seperti Barnes & Noble karena memiliki keunggulan pada penggunaan teknologi, personalisasi layanan, dan basis pelanggan yang loyal. Jadi sistem rekomendasi berbasis data, kemudahan transaksi, serta komunitas pelanggan itu membuat pengalaman belanja lebih efisien dan menarik dibandingkan toko tradisional. Nah, hal ini itu terbukti dari tingginya jumlah pelanggan yang kembali berbelanja, sehingga memberi Amazon posisi yang kuat dalam persaingan retail online. Oke, selanjutnya pada pertanyaan ini kita membahas apakah Amazon.com dapat menjadi model untuk masa depan retail. Amazon menunjukkan bagaimana teknologi internet dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Melalui platform online, pelanggan dapat dengan mudah mencari produk, membaca informasi, dan melakukan pembelian. Selain itu, Amazon juga melibatkan pelanggan melalui berbagai fitur seperti review produk, diskusi, dan sistem rekomendasi. Fitur-fitur ini membantu pelanggan dalam membuat keputusan pembelian. Amazon juga menggunakan sistem personalisasi dan proses pemesanan yang mudah sehingga pelanggan merasa lebih nyaman saat belanja. Oleh karena itu, Amazon dapat dianggap sebagai contoh model retail masa depan yang memanfaatkan teknologi dan berfokus pada kepuasan pelanggan.